orang lalu lalang tanpa henti. Tapi di sela keramaian itu, ada seorang mahasiswa yang punya cerita unik. Dia tidak hanya sibuk dengan kuliah dan tugas-tugas yang rumit. Setiap harinya, ia juga berjualan di lapangan ini, bukan karena terpaksa, tapi untuk mendapatkan uang tambahan dan mewujudkan mimpinya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tendri Artiri Damayanti dari mahasiswa Universitas Cokro Aminoto Palopo, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 2301401015. Nah, di video kali ini saya akan berbagi sebuah kisah inspiratif dari salah satu mahasiswa yang luar biasa. Penasaran sama kisahnya? Yuk nonton videonya sampai akhir. Makasih ya Kak udah meluangkan waktunya untuk bisa saya ajak ngobrol-ngobrol pada sore hari ini, padahal kan kakaknya lagi sibuk jualan begitu. Nah, saya penasaran nih, Kak, sebenarnya itu jualan apa aja sih di lapangan Pancasila ini? Jadi jualanku itu beragam Kak, jadi ada kayak bakso bakar, pop ice, dan lain-lainnya. Terus gimana nih awalnya bisa kepikiran untuk membuka usaha di lapangan Pancasila ini? Karena kita lihat nih lokasinya tuh letaknya tuh strategis, baru pengunjungnya juga rame, terus kayak terbuka untuk 24 jam. Terus kenapa Ki memilih jualan seperti ini? Kayak kan biasanya tuh mahasiswa lebih fokus untuk kuliah. Nah, apa karena hobi tak atau memang mungkin cari penghasilan tambahan gitu? Jadi saya memilih untuk membuka usaha ini toh Kak, karena mau Kak mencari penghasilan tambahan. Karena kayak dilihat-lihat kayak kiriman-kiriman begitu dari keluarga lah, mungkin tidak cukup. Karena kita lihat sendiri sekarang kayak apa-apa pasti butuh uang. Nah, dimana saya ini kan orangnya pendatang Kak, jadi harus pasti kayak kos Kak lagi, beli Kak makanan, bagaimana itu tidak cukup kalau uang kayak kiriman dari orang tua. Jadi berinisiatif Kak buat cari uang tambahan. Ini usaha tak dari kapan kita jalankan? Jadi buat ini usaha saya jalankan ini baru sebentar, karena saya kan ini sebenarnya maba. Jadi mungkin ada sekitar sebulan, baru sebulan. Masih baru di. Pasti awalnya itu jualan Ki ada tantangannya pasti toh. Bisa kita ceritakan sedikit? Sejauh ini tantangannya itu cuma paling kalau misalnya lagi malam kan menjual itu terus tiba-tiba hujan deras. Kita tahu itu kalau hujan deras kayak bagaimana, baru itu kan tempatnya kami paling kayak tenda-tenda saja kan, bukan kayak ada memang tempat khusus, tidak, itu kan cuma kayak tenda-tenda saja. Jadi kalau misalnya lagi hujan deras itu jualan sampai kena basah karena itu hujannya sangat deras. Apa Ki pilih lapangan Pancasila ini untuk sebagai usaha tak? Adakah alasan lainnya atau kan apalagi dilihat dari sekarang kan banyak tempat-tempat yang lain bisa dijadikan untuk buka usaha gitu. Jadi saya pilih ini tempat buat buka usaha karena ini pertama itu karena dekat juga dari tempat ngekos, tempat kuliah, sama jaraknya ke Panca ini dekat. Terus yang kedua itu pengunjungnya rame di sini. Pengunjungnya tiap hari itu rame, mau ibu-ibu, anak muda selalu ada di sini. Terus yang ketiga itu tempatnya ini terbuka 24 jam Kak. Jadi bebas mau menjual sampai jam berapa. Ya, sekian. Terus biasanya itu di sini Ki menjual Kak sendiri Ki atau memang ada teman tak? Awalnya itu sendiri Kak, pas pertama sekali saya buka tuh sendiri Kak. Tapi terus berapa hari kemudian itu ada teman mau ikut juga karena bilang keuntungannya itu lumayan, jadi ikuti ke saya. Jadi bertiga Kak sekarang. Jadi kita itu bagi shift sekarang. Nah, dimana kalau misalnya saya masuk ke kuliah, temanku yang lain yang tidak masuk dia yang menjaga. Dan kalau misalnya dia yang masuk, saya lagi yang menjaga. Begitu aja. Jadi tidak mengganggu sama sekali jadwal kuliahnya kami. Ini teman Kak satu fakultas Kak atau bagaimana, atau dari kampus lain Kak juga atau bagaimana? Satu kampus jika, tapi beda jurusan kan, jadi jadwalnya beda-beda juga. Terus ini buka usaha ini keluarga tak tahu Kak atau bagaimana? Tidak ditahu karena dari keluarga juga tidak dukung buat saya dan teman-temanku itu kerja kan, tidak didukung karena menurut mereka itu pasti kayak mengganggu aktivitas kuliah, mengganggu pelajarannya kami. Jadi tapi dari diri masing-masing saja tuh bagaimana. Jadi kami ini tetap berpikiran mau begitu karena mau dilihat juga uang dari orang tua itu tidak cukup Kak. Nah, pertanyaan terakhir Kak, dari hasil jualan teh ini cukupkah untuk biaya kayak
kuliah ta atau kebutuhan sehari-hari tak? Kalau buat biaya kuliah tidak kak, karena mungkin ini uang pendapatannya kami ini kan tidak seberapa aja juga, tapi bisa lah untuk memenuhi kayak uang jajan begitu. Tapi kalau untuk membayar uang kuliah tidak dulu kak, karena tidak sampai segitunya penghasilannya, karena ini penghasilannya dibagi 3. Terakhir kak, pertanyaanku, apa harapan tak kedepannya untuk usaha tak ini sama teman-teman tak? Ya, jadi harapannya kami itu kedepannya mungkin kami buka di tempat-tempat yang lain gitu. Kayak misalnya dicari lagi tempat-tempat yang lebih rame, terus tempatnya mungkin bukan lagi kayak tenda-tenda kan, kayak dibuka seperti kafe lah gitu, untuk terus mungkin menunya dikasih lebih banyak. Terus juga kami akan buka usaha kayak penjualan online, kan sekarang orang itu pada mager keluar toh, mungkin di rumah terus buka Grab atau apa, GoFood begitu. Jadi mungkin lebih bagus juga kalau kita buka buat penjualan online. Terima kasih atas waktunya ya kak, karena mau berbagi pengalaman gitu. Iya kak, sama. Nah, itulah kisah inspiratif dari Kak Sarima. Bukti kalau semangat dan kerja keras itu bisa bareng dengan kuliah. Semoga kisah ini bisa jadi motivasi bagi kita semua. Saya Andi Tempe, sampai jumpa.